Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Guna kita melanjutkan kembali materi di mata kuliah BPTIP 1 ya, atau Business Practice 1 atau Teknologi in Practice 1 ya. Seperti yang disampaikan Mbak Desti tadi, ini adalah pertemuan terakhir untuk kelas ini. Maka mumpung nanti belum lupa, karena biasanya kalau sudah menjelang akhir itu kadang saya sudah antara ada dan tiada ya. Kadang sudah ngawang pikiran ini ya. Sehingga mungkin kelupaan ya. Mungkin saya menyampaikan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang paling penting ya. Mohon maaf bila dalam berinteraksi dengan teman-teman secara online ada perkataan, perilaku atau mungkin tulisan saya yang kurang berkenan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula dari teman-teman, insya Allah juga sudah saya maafkan dengan baik. Dan kita tidak hanya cukup untuk bertemu di mata kuliah ini saja, ya mungkin nanti akan bertemu di mata kuliah lain, atau mungkin ada proyek-proyek lain yang kita bisa kolaborasikan. Saya dengan sangat terbuka untuk bisa menerima hal tersebut. Ya, barangkali di sini ada korporasi atau mungkin ada perusahaan, ya, atau mungkin tempat-tempat kursus ya yang butuh untuk tes psikologi. Ya, monggo ya. Nah, ini ada gelar psikolognya ya. Bisa dikomunikasikan di luar kelas nantinya ya. Nah, karena memang saat ini sedang banyak tes-tes untuk persiapan ke Korea kalau yang saya kerjakan saat ini gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan juga apa yang kita diskusikan juga sampai hari ini dan juga mungkin eh, di luar kelas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan sedikit banyak mungkin bisa teman-teman praktekkan. Mungkin ada yang mendapatkan di kelas ini kok cuman sedikit, ada yang mendapatkan banyak. Ya mudah-mudahan itulah porsi yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di kelas ini dengan bervariasi ragamnya ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kemanfaatan ilmunya untuk teman-teman coba aplikasikan, coba untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kemanfaatan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang digunakan, bukan ilmu yang dipikirkan saja ya. Jadi sedikit banyak coba ya apa yang saya diskusikan di sini, mungkin tidak tidak mendalam atau hal apapun, tapi saya mencoba untuk memberikan gambaran yang mungkin ada sudut pandang lain ya, dan juga sedikit muatan-muatan nilai-nilai psikologis yang ada di dalamnya, sehingga ada diferensiasi dalam penyampaian materi tersebut seperti itu ya. Nah, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mudah-mudahan manfaat. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan yang pertama ini sebelum saya ke materi ya. Untuk materinya sebenarnya materi yang minggu lalu ya, karena minggu lalu waktunya habis ya. Jadi materinya yang satu ini terskip di hari ini ya. Memang untuk secara defaultnya supaya saya kok sering memberikan gambaran kelas reguler seperti ini, kelas eksekutif seperti ini, karena memang secara kurikulum semuanya memang dirancang untuk kelas reguler. Sehingga apa? Sehingga secara penerapan teman-teman itu hype-nya atau visinya itu sama dengan teman-teman yang ada di kelas reguler. Pencapaiannya pun sama, apa yang teman-teman pelajari pun juga sama. Sehingga tidak ada pembedaan, mungkin pembedanya hanyalah kita tidak bertemu secara fisik, seperti itu. Ya, tapi muatan dan hal apapun yang teman-teman dapatkan di sini insya Allah tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang ada di kelas reguler. Oleh karena itulah saya memberikan gambaran di kelas reguler seperti ini, di kelas eksekutif seperti ini, ya. Dengan penyesuaian-penyesuaian tentunya, ya. Salah satunya penyesuaian di tugas yang terakhir kemarin, ya, yaitu teman-teman kalau di kelas reguler itu diminta untuk hadir di dalam sebuah event, tapi kalau teman-teman di sini menganalisis event yang sudah terselenggara. Ya, nah ini mengingatkan juga bagi yang belum mengumpulkan ya. Nah, jadi kemarin minggu lalu kita ada tugas ya, ada tugas yang harus dikumpulkan secara individu untuk menganalisis sebuah event. Ya, nah, tugasnya di mana? Tugasnya ada di materi di slide bagian terakhir di materi minggu lalu. Ya, yang event management ya, entertainment dan event management seperti itu. Ya, ini teman-teman nanti bagi yang belum silakan segera untuk dikumpulkan supaya nanti bisa mendapatkan nilai dalam
pelaksanaannya seperti itu ya. Tapi nggak tahu di settingnya seperti apa di pengumpulannya, apakah sudah dianggap terlambat ataukah sudah tidak bisa dikumpulkan ya. Dicoba dulu saja yang paling penting ya itu. Kemudian teman-teman semuanya ya, di kelas minggu lalu juga saya menyampaikan tentang laporan mingguan ya. Jadi laporan mingguan saya coba share screen ya. Ya, ini adalah jumlah total yang sudah mengisi laporan mingguan. Ada yang sudah 2 kali. Kalau 2 kali berarti tandanya ininya 2 ya. Nah, di namanya 2 atau di NIM-nya 2. Ini sudah 2 kali mengisi. Berarti sudah laporan mingguannya lengkap ya. Nah, bagi yang belum 2 kali, silakan. Kok Pak 2 kali? Iya, karena laporan minggu yang pertama ya itu dari tanggal 2 ya, dari hari Kamis minggu lalu sampai tanggal 9 ya, sampai tanggal 9 kemarin ya, minggu minggu lalunya juga ya, dan kami berikan batas akhirnya yaitu tanggal 10 waktu itu. Kemudian di minggu yang kedua itu adalah hari ini ya. Nah, ini adalah laporan minggu kedua. Kemudian kan masih ada 1 minggu lagi, Pak. Ya, nanti untuk di tanggal 23 nanti akan ada sama isinya hampir sama, cuman nanti judulnya saja laporan akhir kegiatan. Jadi bukan mingguan lagi, laporan akhir kegiatan mahasiswa BPTP 1 untuk mensupport event BP3. Jadi laporan akhir bentuknya ya, bukan laporan mingguan lagi ya. Jadi kalau sudah menjadi laporan akhir, maka teman-teman memberikan laporan secara hasil akhirnya ya, secara hasil akhirnya seperti apa. Misalnya, Pak, saya laporannya minggu pertama, kemudian minggu dua nggak laporan, kemudian minggu terakhir saya laporan, ya maka akan ada skip 1 pertemuan atau 1 minggu yang saya nggak ngerti teman-teman melakukan apa. Maka saya asumsikan ya teman-teman tidak melakukan apa-apa akhirnya. Ya, apalagi kalau mungkin ditulis di rencananya, kan ada kan rencana minggu depan mau ngapain, tidak tahu ya. Nah, karena ada yang nulis kayak gitu ya, tidak tahu ya. Nah, itu kan juga poinnya jadinya kecil nantinya ya. Nah, karena memang tidak memberikan gambaran apa yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, ini yang saat ini sudah apa namanya sudah mengisi ya. Nah, ini adalah untuk yang sudah mengisi dan kelas di apa namanya di kelas ini ya, di kelas digital itu ada 29 dan ada yang sudah 2 kali, 3 orang kalau tidak salah itu mungkin sekitar 26-an ya yang sudah mengisi di sini ya. Kalau secara total kan ada 40-an ya, maka masih 50% yang mengisi ya. Nah, kalau kita presentasekan ya. Jadi mohon sekali lagi karena kami di sini mencoba untuk memberikan apa ya, memberikan peluang untuk teman-teman mendapatkan penilaian itu dari berbagai sumber sehingga teman-teman nanti hasil nilai akhirnya bisa maksimal ya teman-teman. Harapan saya memberikan laporan kegiatan tersebut di sini ya, apapun bentuk laporannya ya, semuanya pasti akan ada nilainya, tapi memang ya akan ada besar kecil nilai yang akan didapatkan. Contoh ya, Pak, saya hanya memposting di status WA saya saja. Ya, secara penilaian mungkin akan lebih besar jikalau diposting di feednya yang mungkin dalam jangka panjang bisa dilihat misalnya kayak gitu. Kalau posting WA kan kalau tidak salah 1 kali 24 jam ya, setelah itu hilang. Nah, maka akan berbeda penilaiannya dan juga berbeda lagi kalau Pak, saya dari apa namanya dari bahan publikasi itu saya olah lagi dalam bentuk video atau dalam bentuk animasi dan lain-lain sebagainya yang lebih menarik sehingga bisa memberikan publikasi yang lain dari kegiatan ini, dan saya sudah posting di media sosial pribadi saya ya, itu akan juga lebih tinggi nilainya ya. Dan juga nggak lupa lagi ya, Pak, saya memang nggak posting ya, nggak posting, tapi saya coba untuk mencari mahasiswa, mencari peserta untuk mendaftar ya. Mencari peserta untuk mendaftar, saya datang ke sekolah-sekolah, saya datang ke komunitas K-pop misalnya ya, atau datang ke komunitas cosplay misalnya ya, saya sudah ada fotonya juga bahwasanya saya sudah datang ke situ. Nah, itu juga bisa dilaporkan seperti itu. Apakah harus berhasil, Pak? Ya, tidak harus. Tapi akan lebih baik kalau berhasil.
Ya, misalnya datang dan berhasil membawa peserta, ya tentunya akan lebih tinggi nilainya dari yang hanya mencoba kemudian gagal. Ya, tetap ada nilainya, pastinya ada nilainya dan nilainya memang akan subjektif. Oleh karena itu, supaya nilainya bisa benar-benar sesuai dengan harapan teman-teman, berikan narasinya, ya. Jadi kan di sini ada narasi ya. Nah, saya ke pertanyaan ini aja. Ya, jadi teman-teman kan disuruh deskripsikan apa yang Anda capai minggu ini. Itu kan narasinya. Kemudian narasi ini dikuatkan dengan buktinya. Ya, nah buktinya inilah yang nanti akan menguatkan narasi tersebut. Nyambung jadinya. Ya, nyambung antara yang dituliskan dengan yang dibuktikan nyambung. Sehingga ketika saya mencoba untuk menggambarkan nilainya dapat berapa, itu akan lebih otentik seperti itu. Ya, nah ini adalah nilainya seperti itu ya. Ini adalah untuk penilaian dalam prosesnya. Ya, apakah ini sama Pak dengan UAS? Ya, beda karena di sini ada juga kolom untuk pengajuan pengumpulan UAS BPTIP 1. Nah, mohon izin Mbak Desti, apakah berganti tampilannya? Oke, Pak. Berganti ya, yang pengumpulan UAS ini ya. Ya, Oke, baik. Nah, untuk yang bagian ini adalah pengumpulan UAS-nya. UAS-nya ngapain, Pak? UAS-nya ini, ya. Jadi teman-teman diminta untuk apa namanya mengikuti, ya, mengikuti kalau di sini kan ketua atau perwakilan yang mengumpulkan ya. Kalau saya sarankan atau saya lebih mudahkan teman-teman sendirilah yang mengumpulkan secara individual seperti itu ya supaya lebih mantap lah seperti itu ya. Tidak karena di sini kan tidak dibentuk kelompok ya. Ada yang kelompok, ada yang tidak ya. Tapi tetap untuk pengumpulannya ini mohon nanti bisa individual saja supaya nanti bisa lebih baik lagi. Untuk pengajarnya apakah sudah ada nama saya ya di sini? Oh, belum ada kayaknya ya. Nah, nanti bisa dibantu nambahkan ya. ya, Pak. Oke. Yang online Baik. tambahkan. Ya, baik. Atau kita buat secara mandiri, Mbak, tidak ngikut ini. Boleh, Pak. Tapi kalau semisal ini tinggal menambah aja dosen, Boleh. tapi ini ada tulisan per kelasnya juga sih, Pak. Atau enggak nanti saya kasih online gitu aja, online hybrid. Oh, gitu. Baik. Tapi saya juga ada yang kelas online nggak hybrid juga. Ya, nanti saya kasihkan dua nama Bapak gitu. Ah, ya wes, nama saya aja nggak usah dikasih Oh, keterangan gitu aja. oke, boleh. Siap, Nanti Pak. dosen pengajarnya dituliskan nama saya di sini, kemudian nanti di sini link Google Drive-nya. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah link, entah ini tidak hanya Google Drive ya, bisa jadi juga link postingan untuk media sosial. Jadi teman-teman diminta untuk meliput dan mempublikasikan di media sosial masing-masing. Seperti itu ya. Jadi misalnya saya mempostingnya di YouTube, Pak. Nah, langsung minta link YouTube-nya taruh sini kayak gitu ya. Yang paling penting sudah dipublikasikan, tidak di private, tidak di apa namanya, tidak dipublikasikan secara internal misalnya kayak gitu ya. Nah, atau dipublikasikan hanya yang punya link saja, tidak ya, tapi dipublikasikan secara umum. Bagaimana bentuk publikasinya, Pak? Bebas saja, sekreatif teman-teman. Nah, bagaimana, Pak, yang saya tidak bisa datang ke sana? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya nanti akan ada dalam event Innovers ini live streamingnya di YouTube Institut Asia. Nah, teman-teman bisa mengambil cuplikan-cuplikan di situ, kemudian diolah kembali, diediting kembali, dan juga dipublish di kegiatan di media sosial teman-teman secara mandiri seperti itu. Yang paling penting apa? Yang paling penting masih dalam event itu ya. Nah, jadi kalau eventnya ngambilnya hari Sabtu, postingnya maksimal juga hari Sabtu ya. Kalau eventnya ngambilnya hari Minggu, postingnya maksimal hari Minggu. Jangan sampai nunggu hari Kamis ya. Nah, kelamaan eventnya sudah bubar ya. Nah, jadi mempostingnya ya editingnya mungkin editing sederhana saja, tidak perlu yang heboh-heboh. Tapi kalau teman-teman di sini ada editor yang bagus-bagus ya boleh lah untuk seperti itu. Pak, kalau saya tidak apa namanya tidak bisa edit seperti apa Pak? Ya mungkin apa namanya silahkan bisa
mempublikasikan ya dalam bentuk foto seperti itu di media sosialnya masing-masing ya, datang ke event kemudian difoto dengan wujud juga dirinya ya, jadi teman-teman juga nampak ya di foto tersebut ya. Nah, jadi teman-teman mungkin dalam postingan di Instagramnya ada 3 slide. Slide pertama terkait acara, slide kedua terkait acara bazarnya, slide ketiga terkait acara yang juga nampak foto wajah teman-teman sendiri ya. Nah, jadi nanti akan saya kunjungi satu persatu ya, sehingga mohon Instagramnya atau media sosialnya ya tidak dikunci seperti itu ya. Nah, tapi kalau mungkin nanti ada yang TikTok ya, nah, karena saya mohon maaf sampai saat ini pun saya belum menginstal TikTok ya. Nah, nanti mungkin saya minta bantuan Mbak Desti untuk mengecek ya. Barangkali Mbak Desti punya TikTok ya, karena saya belum punya ya. Dan belum punya niatan juga untuk menginstal ya. Jadi mungkin jangan paksa saya untuk menginstal, nanti saya takut kecanduan ya. Nanti kalau kecanduan bahaya ya. Kakak lucu saja ya, Pak Aziz kecanduan TikTok ya. Dua kata lucu ya. Ya, nah ini jadi teman-teman semuanya saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman ini ya, diminta untuk mengumpulkan nama dan NIM-nya secara personal, meskipun datangnya berkelompok kayak teman-teman di kafe tadi ya, datangnya berkelompok ke event ini, tapi teman-teman mengumpulkannya secara personal saja ya. Ya, fotonya mungkin angle-nya berbeda-beda, tidak satu orang, misalnya hanya satu orang yang foto kemudian dibagi kepada yang lain, ya jangan ya. Jadi semuanya punya usaha sendiri-sendiri ya. Kemudian dipublish atau dipublikasikan di media sosial ya, entah Instagram, entah Facebook ya, entah YouTube, entah TikTok tadi ya, atau media sosial lain ya, yang mungkin teman-teman miliki ya, atau beberapa media sosial juga boleh ya, karena di link sini bisa banyak atau diunggah beberapa link ya. Nah, silakan nanti disubmitkan di sini, dikumpulkan sesuai dengan harinya. Kalau teman-teman hadirnya atau mengambil source-nya itu di hari Sabtu, ya haruslah pempublikasiannya di hari Sabtu tersebut tanggal 25. Kalau teman-teman ngambil source-nya itu di hari Minggu, maka harusnya postingnya itu di hari Minggu tanggal 26. Nah, itu kan di postingan pasti ada tanggalnya ya. Itu nanti akan bisa dicek seperti itu. Itu mungkin teman-teman untuk beberapa hal yang harus teman-teman lakukan terkait laporan mingguan, dan juga nanti akan dilanjutkan laporan akhir, dan juga terkait UAS-nya seperti itu ya. Dari penjelasan di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Ya, saya mohon maaf ya teman-teman, kadang saya bergerak-gerak ini karena saya tuh kadang berubah-ubah posisi ya, kadang saya duduk, kadang saya berdiri, karena kalau duduk terus saya capek, berdiri terus juga capek ya. Jadi kadang saya apa goyang-goyang kayak gini ya, ini lagi benerin tempat duduk saja ya. Jadi mohon maaf. Silakan, mungkin ada, sambil saya tak minum. Saya tadi telat, Pak. UASnya tadi gimana, Pak? Oh ya, Mas Rivaldan. Oh ya, Sedikit untuk saja UASnya singkat. ada link tersendiri ya. Nanti untuk linknya nanti dibantu Mbak Desti untuk dikumpulkan di apa, di landing ya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk linknya judulnya pengumpulan UAS. Jadi beda ya teman-teman ya. Nanti kan ada link baru lagi ya. Mohon maaf. Nah, ada 2 link ya. Ada link ini yaitu nanti akan ada link laporan akhir kegiatan ini, dan juga ada link sebentar. Saya kok, nah ini tadi. Ya, dan juga ada link untuk pengumpulan UAS ini, seperti itu. Ya, jadi teman-teman ada 2 link baru. Ya, nah, kalau link yang ini nanti ada laporan akhir. Kalau link yang ini adalah laporan atau pengumpulan UAS BP atau TIP 1. Untuk UASnya, teman-teman bagi yang bisa hadir di venue tanggal 25 atau 26 atau dua-duanya ya, 25 dan 26 atau 25 atau 26 saja, 25 saja atau 26 saja, teman-teman diminta untuk
mempublikasikan di media sosialnya masing-masing dalam bentuk foto dan atau video. Dikumpulkannya melalui link ini, ya, disebutkan nama mahasiswanya, NIM-nya, jadi tetap individual saja ya, supaya bisa tahu ini punya siapa, sehingga nilainya juga enak ya. Meskipun berkelompok tetap mengumpulkannya individual. Ya, kemudian dosen mengajarnya atas nama saya, nanti teman-teman akan dibantu menambahkan kalau di sini masih belum ada, nanti akan ditambahkan nama saya. Ya, kemudian nanti akan disematkan di sini link Google Drive kalau teman-teman menguploadnya di Google Drive. Tapi kalau saran dari saya, teman-teman dipublikasikan di media sosial masing-masing. Ya, jadi link Instagramnya langsung, atau link YouTube-nya langsung, atau link TikTok-nya langsung, link Facebook-nya langsung, yang itu direct langsung ke link postingannya, ya. Jadi di direct ke link postingannya, bukan ke link profilnya, bukan ke link judul. Ya kadang ada yang kayak gitu ya. Saya pernah gitu ya. Tiba-tiba saya ngeklik loh kok linknya jualan handphone eh, 1.000 rupiah saja. Nah, ini apa? Ya, ya, karena pernah di eh, apa namanya semester-semester sebelumnya gitu ya. Nah, ya, jadi mohon link yang otentik ya. Nah, jadi mohon dicek dulu sebelum dikumpulkan. Ya, nanti akan saya konfirmasikan jikalau linknya tidak benar seperti itu. Ya, jadi link yang mendirect langsung ke postingan itu, entah ke YouTube-nya atau bisa jadi dua-duanya atau tiga-tiganya atau banyak banyak halnya ya. Media sosial semuanya dikumpulkan di sini juga boleh ya. Nah, silakan ya. Tapi bukan bukan berarti semakin banyak semakin baik juga ya, bukan berarti seperti itu juga ya. Yang paling penting adalah efektivitasnya seperti itu ya, efektivitasnya teman-teman eh, dalam mempublikasikan ya. Kemudian dikumpulkan sesuai dengan harinya. Jikalau source yang teman-teman dapatkan itu di hari Sabtu, maka harusnya di postingnya juga di hari Sabtu. Ya, ya paling lambat ya hari Sabtu jam 12 malam lah seperti itu ya. Sebelum ganti hari Minggu seperti itu ya. Atau ya kalau source-nya itu diambil di hari Minggu, maka paling tidak ya juga di hari Minggu sebelum jam 12 malam atau sebelum berganti hari Senin seperti itu ya. Ya kalau amannya sih ngambil hari Sabtu ya, karena hari Minggu juga masih ada eventnya, sehingga bisa tetap kalau mau ada yang mau datang bisa masih ada event yang hari Minggunya ya. Kira-kira gitu Mas Rivaldan, sudah cukup jelas kira-kira? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya, baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Nah, belum ada sepertinya ya. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini sebenarnya menguatkan juga terkait bagaimana mempublikasikan sebuah kegiatan atau mempromosikan sebuah event seperti itu ya. Jadi materinya materi yang hampir sama dengan yang minggu lalu, tetapi ini lebih ke teknis untuk media sosialnya ya, lebih kepada teknis di media sosialnya. Baik, saya share screen dulu. Baik, ini adalah untuk kegiatan atau mempromosikan acara secara efektif ya. Memang untuk mempromosikan kegiatan ini, sudut pandangnya adalah lebih kepada mempromosikan lewat media online. Tapi memang nanti akan tetap semua semua media atau semua aktivitas promosi nanti akan kita diskusikan bersama di pertemuan kita hari ini seperti itu ya. Ini adalah terkait mempromosikan acara secara efektif. Ya, yang pertama kita akan harus tahu dulu ya latar belakang pentingnya promosi acara. Karena mau tidak mau ya, acara tanpa dipromosikan ya acara itu hanyalah sebuah hal yang yang sepi tanpa ada kegiatan apapun. Jadi dengan dipromosikan harapannya acara tersebut ada yang hadir, ada yang datang sehingga dapat bisa dan meramaikan kegiatan acara itu sendiri. Ya, yang paling penting karena apa? Karena nanti akan bisa menarik perhatian tentunya. Ya, menarik perhatian, ya, kemudian juga meningkatkan partisipasi, ya,
Karena dengan promosi acara bisa meningkatkan target peserta yang sudah dicanangkan, dan juga membangun awareness ya, membangun kesadaran di dalam pentingnya untuk saya menghadiri acara itu sendiri ya. Nah, jadi teman-teman penting untuk melakukan promosi acara tersebut seperti itu. Kemudian ini adalah memahami tujuan dan target audiens. Jadi semua audiens itu pasti punya tujuannya masing-masing ya. Ada memang tujuannya kalau teman-teman hadir di Innoverse nanti ada tujuannya yang untuk menyelesaikan tugas saja, ada yang memang ingin mencari hiburan, ada yang nanti kulineran, ada yang mungkin hanya mengantarkan saja ya, ada yang asal lewat saja ya. Banyak orang yang akan eh, hadir dalam sebuah acara itu. Jadi kita perlu untuk memahami tujuan dan target audiens ini. Ya, jadi yang pertama adalah tentukan tujuan eventnya. Ya, eventnya ini mau ada acara apa? Ya, acaranya offline atau online, acaranya di indoor atau outdoor, ya, acaranya di sini ada panggung ataukah disediakan tempat duduk, ya, ini juga harus punya tujuan yang dari event tersebut, ya. Acara ini banyak mengedukasi atau menghibur atau mengumpulkan dana, ya. Nah, ini silakan bisa diidentifikasikan lebih detail seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi target audience. Ya, jadi harus diidentifikasikan ya. Nah, ini anak-anak ataukah dewasa, ataukah hanya laki-laki saja, ataukah hanya perempuan saja, ataukah bisa campur ya, ataukah untuk orang lansia ya. Nah, ini harus diidentifikasikan targetnya ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pahami kebutuhan dan minat audiens, ya. Karena audiens juga punya keinginan, ya, karena memang ada kebutuhan dalam dirinya yang harus bisa diwujudkan. Ya, misalnya saya memang butuh hiburan, maka saya butuh hadir di acara hiburan, bukan hadir di acara seminar yang mungkin banyak memberikan kepusingan-kepusingan misalnya. Ya, ya, jadi harus harus pas ya, harus pas untuk memahami kebutuhan dan minat audiens tersebut. Ya, kemudian tetapkan sasaran yang realistis. Ya, realistis bisa jadi berdasarkan luasnya venue, bisa jadi juga berdasarkan keuntungan yang nanti akan didapatkan. Ya, jadi realistis saja, tidak tidak meluap-luap atau tidak sampai keluar dari hal yang normal ya, sehingga bisa merusak dari tujuan dan target audiens ini seperti itu. Jadi ada 4 hal ya, tadi tentukan tujuan eventnya, kemudian identifikasi audiens, pahami kebutuhan dan minat, serta tetapkan sasaran yang realistis. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi saluran promosi yang tepat ya. Nah, jadi harus bisa diidentifikasi ya, harus memahami target audiens, tujuan acara juga harus jelas, dan anggaran serta sumber daya. Ya, kebetulan kemarin kita sudah belajar terkait menganalisa hal tersebut. Nanti kalau mungkin ada waktu, ya, ada sisa waktu yang masih cukup, nanti kita mau atau saya mau mendengarkan, meski tidak dipresentasikan ya, mungkin mendengarkan tugas-tugas yang sudah teman-teman kumpulkan beberapa waktu lalu ya. Nah, yang dianalisa event apa nih? Ya, nanti kita akan coba diskusikan jikalau waktunya nanti masih cukup ya, seperti itu. Nah, mungkin 3 atau 4 orang lah paling tidak yang bisa ya. Nah, jadi nanti untuk mengisi waktu nanti kita akan diskusikan terkait tugas yang minggu lalu seperti itu. Ya, ini untuk mengidentifikasi saluran promosi yang tepat. Kemudian yang paling penting memang saat ini untuk efektivitas ya, memang bisa memanfaatkan media sosial, karena media sosial ini merupakan layanan yang bisa dibilang cukup efektif, efisien, dan juga murah ya.
untuk bisa menjangkau secara lebih masif seperti itu ya. Tapi yang harus diketahui ada beberapa hal. Yang pertama adalah pilih platform yang tepat. Ya, kira-kira acara saya ini cocok diposting atau dipublikasikan di platform apa ya. Nah, ini kadang kalau salah platform, salah salah paham, jadi salah paham kadang atau salah persepsi, mispersepsi jadinya ya. Karena platform media sosial saat ini sudah punya apa ya, sudah punya identitasnya. TikTok itu identitasnya ini, Instagram identitasnya ini, Facebook ini dan lain sebagainya. Semuanya sudah punya identitas masing-masing seperti itu. Ya, jadi harus bisa ketika mau memanfaatkan media sosial harus bisa menyesuaikan dengan identitas media sosial masing-masing. Ya, nah, saya kira teman-teman kalau sudah apa namanya sudah biasa ya untuk menggunakan media sosial sudah paham lah karakteristik setiap media sosial tersebut seperti itu. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buat profil yang menarik, ya, buat sebuah kemasan yang menarik, ya. Nah, jadi makanya kemarin saran saya itu teman-teman tidak hanya memposting poster yang sudah disediakan oleh tim dari BP3 saja, tapi mungkin teman-teman bisa menambahkan sebuah hal-hal tertentu yang unik, yang itu bisa juga meningkatkan atensi dari yang mau melihat seperti itu. Like-nya jadi lebih banyak. Karena apa? Karena tidak hanya sekedar mempublikasikan saja. Ya karena saya juga nanti akan menilai dari sisi tersebut. Like-nya berapa, atau kalau dalam video viewersnya berapa, ya. Itu juga, atau yang komen berapa, itu semua juga ada porsi dari penilaiannya. Seperti itu, ya. Nah, semakin punya atensi dari masyarakat dan publik, semakin juga bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Seperti itu, ya, khususnya di apa namanya di laporan akhir nanti seperti itu. Kemudian ini yang paling penting gunakan hashtag yang relevan juga ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan caption yang di copy pastekan ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Nah, tidak hanya menggunakan caption yang template gitu saja, tapi coba gunakan caption yang baik, ditambahkan juga hashtag yang relevan seperti itu. Ya, karena hashtag ini juga akan memberikan rekomendasi kepada orang yang juga sedang mencari hal-hal yang eh, ada kaitannya dengan hashtag tersebut. Ya, karena kalau membahas hashtag ya ada beberapa hal ya. Nanti juga ada penjelasannya terkait kenapa kita harus menggunakan hashtag. Baik, ini adalah tingkat atau penggunaan media sosial di Indonesia di berbagai platform sampai tanggal 2024 ya. Saya mengambil source-nya di stat di data reportal ya, stat.com ya, kalau stat counter ya. Nah, ini datanya banyak orang ya atau banyak pengguna itu yang masih berkumpul di YouTube seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mempublikasikan ya paling tidak teman-teman mungkin bisa dipublikasikan di media sosial YouTube ya, paling tidak, tapi semuanya masih masih bisa dianalisis, tidak tidak hanya menggunakan data di sini saja ya. Nah, kemudian yang kedua TikTok ya, kemudian Instagram, Facebook, Instagram, LinkedIn ya, kemudian ada X atau dulunya Twitter, dan juga ada Path ya. Path di sini sudah tutup kalau tidak salah ya, sudah tidak beroperasi lagi, tapi memang datanya masih ada seperti itu. Atau mungkin masih beroperasi ya, saya kurang tahu ya. Nah, karena saya juga punya akunnya, tapi saya sudah tidak menggunakannya seperti itu ya. Nah, karena kabar terakhir yang pernah saya dengar, Meta atau Facebook dulunya mau membeli Pet, tapi tidak jadi. Tapi nggak tahu apakah jadi dibeli ataukah tidak seperti itu. Nah, ini adalah data pengguna media sosial di tahun 2024 ya. Datanya cukup masif di media sosial mainstream sehingga teman-teman nanti dalam mempublikasikan suatu kegiatan silakan bisa menggunakan media sosial yang ada di sini. Kenapa kok WA kok tidak ada? Karena mungkin kurang efektif ya, bisa jadi. Jadi mungkin sebisa mungkin menghindari hal tersebut. Loh, Pak, tapi kalau saya postingnya di grup apa namanya di grup WA bagaimana? Ya bisa jadi juga masih masih dikatakan belum efektif.
Karena apa? Karena interaksinya akan mudah tertutup dengan postingan-postingan yang lain. Seperti itu ya. Jadi mohon bisa dipahami dengan baik terkait penggunaan media sosial tersebut. Ini adalah jumlah media sosial atau penggunaan jumlah media sosial yang ada di Indonesia sampai tahun 2024 ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Tidak ada saya kira ya, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah konten yang menarik untuk media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, konten yang menarik itu akan memberikan dampak positif dari hasilnya nanti harapannya. Apa saja yang bisa dikatakan konten itu bisa menjadi menarik? Yang pertama adalah kualitas gambar yang tinggi ya, jadi tidak buram ya. Apalagi kalau dulu mengenal jenis file yang disebut 3GP ya, itu sangat kecil sekali ya. Jadi kalau nonton dibesarkan jadi kotak-kotak, dikecilkan nggak kelihatan ya. Nah, jadi apa namanya kualitasnya mohon diperhatikan juga ketika membuat konten tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saat ini lebih banyak dan lebih sering dan lebih banyak yang tertarik tentang video pendek ya. Nah, video pendek ini dikatakan juga sangat efektif ya. Karena apa? Karena video pendek itu lebih memberikan waktu yang efisien untuk orang bisa melihat sebuah konten atau tayangan video tapi durasinya tidak panjang ya. Nah, itu biasanya bentuknya entah apa Reels Instagram ya atau mungkin Reels Facebook ya atau mungkin short YouTube Short ya atau TikTok ya atau mungkin yang lain yang mungkin saya belum tahu. Biasanya banyak menyediakan sistem untuk mengunggah video pendek tersebut ya. Videonya mungkin kisarannya 1 sampai 3 menit ya. Nah, itu biasanya tergantung dari berbagai macam platform yang menyediakannya. Ya, jadi kalau memang menggunakan video pendek ya efektifkan juga apa namanya video pendek tersebut ya. Jadi layarnya juga kalau video pendek kan biasanya potret ya. Ya jangan diunggahnya yang landscape jadi tambah kecil nanti ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian gunakan kutipan menarik ya. Nah, kutipan menarik atau caption ya, ya yang inspiratif, lucu, dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, mendorong percakapan ya. Yang paling penting kutipan atau captionnya tersebut tidak apa namanya mengandung unsur sara ya, tidak ada penghinaan, pembulian atau mungkin hal-hal negatif lainnya tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat inspiratif dan juga lucu ya. Nah, lucu di sini bisa jadi hal yang jenaka seperti itu. Nanti bisa juga digunakan. Ya, kalau memang yang keempat ini bisa digunakan juga, ya syukurlah ya, karena di sini juga butuh modal, karena butuh adanya sebuah kontestasi dan giveaway, ada lomba dan juga ada giveaway diberikan, misalnya seperti itu. Ya, nah ini tapi apa namanya menyesuaikan saja. Kalau kalau harapannya digunakan untuk branding dan juga kegiatan di event BB3 nanti, maka mungkin yang nomor 4 ini bisa di skip dulu. Seperti itu. Nah, ini adalah konten yang menarik untuk media sosial. Nah, ini adalah penggunaan hashtag ya. Bagaimana penggunaan hashtag yang efektif? Yang pertama adalah relevansinya. Ya, jadi pilih hashtag yang sesuai dengan tema acara dan target audiens. Hindari hashtag yang terlalu umum dan kurang spesifik. Ya, ini adalah penggunaan hashtag yang efektif untuk yang pertama. Jadi harus relevan, harus sesuai. Misalnya hashtagnya apa namanya inovasi ya, atau mungkin inovasi mungkin sudah umum ya, mungkin Innoverse gitu ya, itu akan lebih spesifik nantinya. Tapi untuk menjangkau masyarakat publik mungkin menggunakan hashtag yang umum juga akan sangat baik juga. Karena apa? Karena untuk memberikan rekomendasi kepada target audiens yang lain seperti itu. Kemudian juga lakukan riset. Nah, jadi risetnya itu apa? Cek hashtag-hashtag yang favorit di platform tersebut. Kira-kira hashtag apa saja yang lagi tren saat ini? Ya, nah itu bisa digunakan salah satunya. Kembali lagi
risetnya salah satu aspek yang harus diriset adalah relevansinya. Kalau nggak relevan ya jangan dipaksakan seperti itu. Kemudian kombinasi ya, gunakan kombinasi hashtag yang beragam termasuk hashtag umum, spesifik, dan yang berhubungan dengan brand acara Anda. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ya, ada hashtag yang khusus ya, dan juga ada hashtag yang umum itu dikombinasikan ya. Tetapi kembali lagi untuk yang pertama haruslah relevan. Jangan sampai mengkombinasikan hashtag tapi ya kombinasi hashtag yang eh, tidak ada hubungannya dengan kegiatan teman-teman. Nah, ini nanti akan bermasalah seperti itu. Ya, ini adalah terkait penggunaan hashtag yang efektif. Kemudian bisa juga berkolaborasi dengan influencer dan pembicara. Nah, mungkin di sini tidak tidak harus teman-teman berkolaborasi ya kalau memang tidak ada resource-nya. Tapi kalau ada ya sangat-sangat efektif sekali. Apalagi teman-teman sendirilah seorang influencer ya. Nah, itu juga akan sangat efektif ya. Karena apa? Karena akan bisa menarik perhatian tentunya, meningkatkan jangkauan serta membangun kepercayaan. Karena apa? Karena orang itu akan cenderung mengikuti fanbase-nya atau fans club-nya atau orang yang diikutinya. Ya, oh ternyata orang yang saya ikuti itu cenderung merekomendasikan hal ini, maka orang yang sering mengikutinya akan juga mengikuti hal yang sama seperti itu. Ya, jadi influencer kan orang yang memberikan pengaruh ya tentunya ketika orang yang sudah terpengaruhi oleh influencer tersebut sudah sejak lama, maka ketika ada hal-hal yang perlu diinfluence yang baru, maka itu akan sangat mudah untuk terinfluence dengan efektif. Seperti itu. Ya, ini adalah kolaborasi dengan influencer dan pembicara. Kemudian juga bisa memaksimalkan iklan di media sosial, ya. Nah, tapi memang ya tidak jadi organik ya, jadinya memang harus berbayar. Ya, tapi namanya berbayar tentunya ya harus menyediakan dana tertentu ya, tapi ini juga bisa digunakan untuk keperluan lain ya. Jadi memang akan efektif untuk mendapatkan target audiens yang baik, iklannya yang menarik juga, dan juga ada data yang bisa dianalisis secara lebih mendalam seperti itu. Ya, ini adalah memaksimalkan fitur iklan di media sosial. Nah, ini adalah masyarakat Indonesia ya, ada di mana saja ya. Ada di social network ya, ada di search engine ya. Nah, macam-macam di sini ya. Ini datanya juga saya ambil dengan data yang sama seperti tadi. Ini adalah data di tahun 2024 seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan nih orang kita tuh banyak di mana ya. Kalau kalau di sini ada 63% di social network ya, di media sosial seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk dasar teman-teman dalam eh, mengerjakan sisa aktivitas di kelas BP3 BP1 ini seperti itu. Kemudian juga ada strategi offline. Kalau tadi online, juga tetap kita bisa memaksimalkan secara offline. Tapi kalau offline ya tentunya harus ada biaya untuk cetak, biaya untuk transport, ya, yang memang tidak dialokasikan pada saat online tadi. Ya, nah, karena apa? Karena di sini harus ada kegiatan misalnya pameran dan bazar, ya. Ini juga mungkin harus menyediakan, harus sewa tempat, harus membawa alat untuk di tempat tersebut dan lain sebagainya. Atau bisa dari poster atau dari brosur, ya. Nah, tapi tetap harus mencetak. Kemudian bisa juga bekerjasama dengan bisnis lokal, ya. Nah, di-endorse oleh beberapa brand-brand lokal misalnya. Atau iklan koran lokal, ya, bisa juga lewat koran, ya, atau lewat media cetak yang mungkin saat ini juga sudah kecil ya prosentasenya orang membaca koran atau media cetak tersebut seperti itu. Ya, tetapi ya masih bisa digunakan ya. Nah, dan terkadang juga masih efektif untuk mendapatkan atensi publik meskipun sekarang porsinya lebih kecil daripada zaman dulu yang koran menjadi salah satu sumber informasi berita terakurat ya sebelum adanya media sosial seperti itu. Ini adalah strategi promosinya.
Kemudian ini memanfaatkan acara lokal dan komunitas ya. Nah, karena apa? Karena kita akan tahu di sana pasti akan banyak demand-nya ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk efektifkan mencari peserta sebenarnya di sini ya. Nah, jadi misalnya ada komunitas fashion show ya, kita bisa tawarkan untuk bisa mengikuti kegiatan fashion show dan itu bisa juga diklaim untuk di laporan akhir. Syukur-syukur juga bisa apa mendapatkan peserta dari teman-teman sendiri seperti itu ya. Nah, teman-teman bawa sendiri atau dibantu daftarkan misalnya dan juga dikomunikasikan bahasanya ini berdasarkan rekomendasi dari teman-teman BP1 atas nama ini misalnya ya, itu nanti jauh akan lebih efektif ya. Jadi bisa mengiklankan acara, bisa bekerja sama dengan komunitas dan memanfaatkan event-event yang mereka selenggarakan seperti itu ya. Ini adalah pemanfaatan acara lokal dan komunitas, juga menciptakan pengalaman unik dan memorable ya. Tentunya ketika kita membuat sebuah event dan acara butuh eh, apa namanya aktivitas ini juga ya, yang bisa memberikan sebuah kenangan bahwasanya misalnya tadi ada teman-teman di kafe yang akan ke Malang, akan ada kenangan bahwasanya kita tidak hanya ketemu secara offline secara online di Zoom saja, tapi kita juga punya kenangan pernah ketemu secara offline di kegiatan Innoverse misalnya kayak gitu. Nah, ini juga bisa di apa namanya dicontoh juga ya, nah, oleh teman-teman dari prodi akuntansi dan juga manajemen seperti itu. Ini menciptakan pengalaman unik dan memorable. Juga bisa melalui spanduk dan selebaran ya. Nah, spanduk dan selebaran ini ya tentunya sebagai bagian media offline-nya ya. Nah, tetapi memang sekali lagi semuanya ini butuh resource dan sumber daya yang cukup banyak ya. Nah, kemudian menawarkan penawaran khusus nah, dan insentif yang menarik, misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa dimaksimalkan untuk apa namanya memberikan apa penawaran untuk mengikuti acara tersebut. Misalnya diskon ya. Nah, diskon untuk pendaftaran kolektif nanti akan ada potongan misalnya. Atau ada giveaway ya atau hadiah undian misalnya. Atau ada paket khusus ya. Nah, kalau daftar di Earlebit ya nah, atau mungkin daftar di periode tertentu harganya sekian dia periode yang lain harganya sekian atau kalau daftar jumlah banyak harga sekian, kalau daftar individual harga sekian, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk penawaran khusus yang juga akan memberikan sebuah hal yang positif untuk bisa dikuatkan dalam kegiatan itu sendiri. Ya, kemudian bekerja sama juga dengan media lokal ya. Nah, bisa dalam bentuk publikasi dan promosi ya, entah itu media cetak maupun media apa namanya media konvensional lain, radio, TV ya, itu bisa juga. Bisa juga wawancara kalau bahasa sekarang namanya podcast ya, atau liputan acara ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk mempromosikan acara lebih efektif. Atau pemasaran secara langsung, direct marketing atau direct selling ya. Karena bisa melakukan personal touch ya, bisa merasakan apa yang klien, customer atau calon klien atau calon customer kita rasakan ya. Nah, datang ke komunitas, datang ke sekolah dan lain sebagainya untuk menawarkan acara-acara kita atau datang ke corporate ya sebagai bentuk menawarkan apakah berkenan untuk bermitra seperti itu. Kemudian yang kedua pesan terarah karena langsung ya tanya jawab sehingga bisa langsung diskusi di sana dan bisa dilihat efektivitasnya. Oh, saya diterima maka kemungkinan nanti akan berhasil. Oh, saya ditolak maka kemungkinan nanti akan tidak berhasil seperti itu. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran ya. Jadi awareness-nya itu juga akan bisa ditingkatkan dengan baik seperti itu. Oh, berarti memang penting acara ini untuk saya ikuti. Oh, ternyata memang tidak penting-penting banget. Bisa juga saya ikut acara lain misalnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah efektivitas dalam pemasaran secara langsung.
Ya ini adalah mengukur keberhasilan promosi ya. Nah, jadi kalau promosi kita dikatakan berhasil jikalau apa ya? Yang pertama, jikalau jumlah peserta ya, jumlah peserta, kemudian tingkat keterlibatan media sosial, juga hasil penjualan ya. Jumlah peserta itu bisa dilihat dari persepsi dan kepuasan pesertanya ya. Bagaimana peserta yang hadir pada kegiatan event yang sudah teman-teman tawarkan? Puaskah atau punya experience lainkah? Nah, ini juga bisa diukur untuk sebuah keberhasilan promosi. Memang diukurnya setelah kegiatan dan acara selesai, tapi itu perlu untuk dilakukan agar bisa dilihat untuk program-program selanjutnya. Kemudian jangkauan media sosial ya. Nah, jadi jangkauan media sosialnya seperti apa? Itu kan juga bisa diukur. Ya paling tidak berapa like-nya, berapa views-nya, berapa yang komen, interaksi yang ada di dalam media sosial tersebut paling tidak secara kasat mata kita bisa analisis. Ya. Nah, tetapi juga bisa analisis lebih dalam lagi kalau teman-teman juga punya apa namanya akses yang lebih dalam seperti itu ya, karena sudah mungkin menjadi seorang konten kreator sehingga teman-teman punya kemampuan itu. Kemudian hasil penjualan yaitu tingkat konversinya ya, dari apa yang dijual dengan apa yang nanti dihasilkan, bagaimana menghitung untung ruginya, itu nanti juga bisa dimaksimalkan dalam kegiatan ini. Seperti ini adalah mengukur keberhasilan promosi. Kemudian menganalisis data dan menyesuaikan strategi ya. Nah, jadi bisa eh, dianalisis juga ya datanya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi harus dikumpulkan datanya dulu apa namanya untuk menganalisis efektivitasnya tadi, dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis, kemudian dilakukan penyesuaian dan kemudian dievaluasi berkelanjutannya seperti apa. Agar apa? Event yang teman-teman selenggarakan bisa sustainable ya, bisa keberlanjutannya, bisa efektifnya juga bisa baik. Karena apa? Karena kegiatan itu tidak mungkin hanya sekali saja dan habis itu buyar. Tapi pinginnya berlanjut, menguntungkan, memberikan dampak positif dan juga hal yang baik untuk eh, penyelenggara, masyarakat, dan juga mitra-mitra yang ada yang tergabung dalam event itu sendiri. Seperti itu. Ya, ini adalah menganalisa data dan menyesuaikan strategi. Kemudian juga mengolah respon dan umpan balik ya. Biasanya setiap kegiatan ada reviewnya ya. Nah, apakah bagus, bagusnya di mana yang harus dipertahankan, apakah kurang bagus, yang kurang bagusnya di mana untuk bisa ditingkatkan. Seperti itu ya. Jadi tanggapan dari peserta ya, ada umpan balik, juga menangani pertanyaan ya. Ini juga harus bisa dilakukan saat mempromosikan acara. Kemudian juga membangun antusiasme peserta ya. Promosi di awal, konten yang menarik, interaksi langsung ya, dan juga dukungan visual yang optimal ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika konten itu dikatakan menarik, salah satunya adalah kualitas gambar yang optimal untuk dilihat dengan mata uh, manusia normal seperti itu ya. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan juga ketika kita menganalisis sebuah atau mempromosikan sebuah acara. Kemudian ini memaksimalkan keterlibatan peserta ya, ada interaksi-interaksi dan lain sebagainya. Karena di kegiatan Innovers pun juga ada apa namanya satu bagian atau satu stand yang itu untuk melakukan interaksi-interaksi ya. Ada gamesnya, ada sebuah interaksi tertentu yang bisa nanti dicoba ketika di kegiatan Innovers itu sendiri. Dan ini bisa membuat apa namanya memori ya atau persepsi yang baik bagi peserta yang datang. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang akan datang ya, hal-hal yang akan dilakukan tidak hanya menonton saja, juga ada keterlibatan aktivitas-aktivitas yang teman-teman bisa lakukan di sana. Seperti itu. Ya, ini adalah memaksimalkan keterlibatan peserta. Kemudian mempertahankan momentum setelah acara ya. Jadi setelah acara pun juga perlu untuk dikuatkan
ya. Karena setelah acara selesai bukan berarti kita sudah selesai, tapi kita harapannya bisa membangun brand yang baik untuk kita selenggarakan acara yang serupa atau yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Dengan cara apa? Ya tetap mempublikasikan dokumentasi hasil kegiatan-kegiatannya, ya, membuat konten-konten tertentu yang baik, ya, kemudian memberikan interaksi respon dari kegiatan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian mengoptimalkan acara untuk tahun berikutnya, ya. Jadi harus ada evaluasi, pembaruan strategi, ya, bisa jadi ada strategi yang tidak efektif yang sudah diterapkan di tahun ini untuk tahun depannya akan lebih baik, dan juga mempersiapkan rencana baru, ya, ini untuk apa namanya, hal yang lebih efektif kembali. Ini adalah mengevaluasi dan belajar dari pengalaman, ya. Ini gambarannya kita sudah selesai acara, semuanya perlu dievaluasi, ya, membuat laporan. Setiap acara pasti diminta untuk laporannya, termasuk laporan keuangan, ya. Nah, mengidentifikasi peluang dan tantangannya juga untuk bisa membuat sebuah acara yang lebih efektif di kemudian hari, ya. Secara positif menyiapkan, masih banyak sebenarnya, ya. Nah, menyiapkan rencana kontingensi, ya, dan perubahan cuaca dan lain sebagainya. Ya, ini juga perlu untuk dimaksimalkan karena kegiatan apalagi outdoor, ya, itu sangat tergantung dengan cuaca, ya. Apalagi di kota-kota dengan curah hujan yang cukup tinggi biasanya juga perlu untuk di eh, apa namanya, perlu dinavigasi, ya. Apakah perlu di riset juga apakah memang pada saat kegiatan tersebut cuacanya mendukung ataukah tidak. Kalau tidak mendukung, apa yang perlu untuk diantisipasi? Perlu tenda kah? Perlu tambahan untuk aktivitas indoor kah? Dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu untuk disiapkan supaya aman semuanya, ya. Nah, dan juga kontingensi lainnya, ya, ketidakhadiran pembicara, masalah teknis, mati lampu dan lain sebagainya, wifi atau sinyal internet yang kurang baik, ya, semuanya pasti akan terjadi. Perubahan jumlah peserta, ada yang nggak ada pesertanya, ya, ini juga semuanya perlu untuk dimonitoring dan dievaluasi supaya kegiatan yang selanjutnya akan lebih baik. Ya, kemudian menggunakan promosi, ya, menggunakan teknologi dan inovasi dan dalam promosi tentunya, memastikan konsistensi pesan dan brand, ya. Nah, ini saya kira teman-teman nanti bisa maksimalkan, ya, untuk materi-materinya. Ini kesimpulannya, ya, promosi acara yang efektif melibatkan strategi dan yang terencana dan penggunaan berbagai saluran baik online maupun offline. Dengan mengukur keberhasilan, beradaptasi dan mempertahankan komunikasi yang konsisten, Anda dapat menciptakan acara yang sukses dan berkesan. Itu mungkin terkait materi hari ini, ya, tentang mempromosikan acara dengan efektif. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya. Silakan, biar gantian ngomongnya, ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Sambil saya izin ngambil minum dulu, ya, sebentar, ya. Kalau ada pertanyaan, ditunggu sebentar. Saya ambil minum. Silakan, ada lagi. Oke, baik. Saya kira sudah bisa paham, ya. Sudah bisa dipahami oleh teman-teman semuanya untuk materi terkait mempromosikan acara dengan efektif. Maka memang perlu, ya, teman-teman, ya, perlu untuk kita membuat sebuah promosi yang efektif tersebut supaya apa yang diselenggarakan itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oleh karena itulah memang saya perlu untuk tekankan kepada teman-teman mahasiswa, ya, untuk teman-teman bisa membantu
dari kegiatan Innovers ini untuk dipromosikan secara lebih efektif ya, kepada teman-teman semuanya, yang harapannya mungkin tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban tugas saja, tapi juga mungkin dari hati yang terdalam memang ingin membantu ya, ingin membantu untuk bisa menyukseskan acara ini, acara kita bersama lah seperti itu ya, acara kita semuanya, dan juga bisa membawa nama baik kampus dalam acara tersebut juga ya. Tentunya kita semuanya punya tanggung jawab ya, punya sebuah hal yang perlu untuk kita kuatkan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga bisa sukses tentunya seperti itu ya. Memang akan sangat apa ya, akan sangat dinamis sekali ya, eh, kegiatan-kegiatan seperti ini ya, butuh fleksibilitas ya, termasuk mungkin ya mungkin terkait keresahan yang mungkin beberapa kali saya dengar ya, ini kan dulu kan Pak Aziz bilang nggak ada voucher ya, kayak gitu ya, ya nggak ada voucher, sekarang kok ada voucher Pak. Nah ya mungkin yang saya sampaikan tadi terkait voucher itu sendiri ya, memang untuk mendukung UMKM yang tergabung tadi sebanyak 50 orang, 50 stan ya, 50-an mungkin bisa lebih ya. Ya, kita perlu mendukungnya untuk bisa belinya itu ya di sana seperti itu ya. Saya yakin teman-teman yang mungkin online ini, saya yakin punya punya kesadaran tersebut ya, tapi kita tidak bisa memberikan garansi juga mungkin dari teman-teman yang lain ya. Nah, jadi kita perlu untuk memberikan sebuah penguatan agar kegiatan teman-teman yang mau beli makanan atau minuman atau apapun itu ya, bisa melakukan transaksinya di kegiatan bazar yang ada di sana. Tidak lagi tidak hanya mengandalkan yang dari luar, tapi juga bisa memaksimalkan yang ada di kegiatan tersebut seperti itu. Itu ya, ya mungkin bisa dimaklumi ya, namanya sebuah event pasti akan butuh fleksibilitas di dalamnya. Ya itu lah kontingensinya tadi ya, perubahan-perubahan yang mungkin tidak terduga, yang memang butuh dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Nah, ini salah satunya ya, bisa dibilang salah satu hal yang termasuk hal yang perlu untuk dikuatkan seperti itu. Nah, oleh karena itulah mungkin butuh apa ya, butuh kelogohan hati ya kalau bahasa Jawanya ya, butuh keikhlasan ya, untuk bisa tetap konsisten dan termotivasi agar penyelesaian mata kuliah ini bisa dengan baik ya. Nah, terutama untuk melaporkan kegiatan mingguannya yang secara identifikasi kalau di Google Form-nya itu masih 50% yang masih mengumpulkan, atau sekitar 26 orang ya. Yang kalau tadi ya bisa jadi hari ini, bisa jadi setelah saya menjelaskan tadi bertambah ya. Nah, bisa jadi bertambah ya. Kalau secara total yang hadir saja hari ini itu ada 35 orang ya. Jadi kalau yang hadir saja ya bisa jadi, kalau yang secara total kan ada 40-an ya kalau nggak salah Mbak Desti ya. Nah, itu masih separuhnya ya, masih separuhnya yang aktif untuk melaporkan hal-hal tersebut ya. Bisa jadi Pak saya berkelompok dan lain sebagainya ya, nanti akan dihitung kelompok juga, tidak masalah ya. Nanti akan kita identifikasi juga secara totalnya itu berapa seperti itu ya. Nanti dari kegiatan ini ya, di minggu depan juga akan didiskusikan tentang hasil akhirnya atau laporan akhirnya ya, terkait hal tersebut. Yang untuk minggu depan memang untuk teknisnya UAS kita akan jadikan satu ya, jadikan satu di kegiatan tanggal 25 dan 26. Begitu mungkin Mbak Desti ya. Mungkin minggu depan sudah tidak ada pertemuan gitu kah? Ya, Pak. Hari ini pertemuan terakhir. Jadi minggu depan tinggal mengumpulkan UAS saja. Ya, UASnya dikumpulkan di tanggal 25 dan 26 ya. Ya, atau mungkin di 26-nya seperti itu ya. Silakan untuk pengumpulannya di paling lambat tanggal 26
ya, tanggal 26 hari Minggunya ya. Pokoknya masih hari Minggu, masih boleh mengumpulkan. Hari Senin nanti akan kita koreksi ya. Postingan-postingannya benarkah yang diposting itu kegiatan PP ya, atau mungkin malah postingan yang lain ya, yang seperti saya sampaikan tadi ya, itu perlu kita cek bersama nantinya di hari Senin ya. Jadi teman-teman untuk memposting di Google Form-nya tidak harus pas hari Minggu atau hari Sabtunya, tapi juga bisa menggunakan di hari minggunya saja ya. Tapi untuk memposting di media sosial teman-teman, sesuaikan dengan hari source tersebut diambil seperti itu ya, agar tidak mispersepsi dari eh, yang melihat seperti itu ya. Dan nanti mungkin biasa jadi disediakan hashtag khusus yang dititipkan dari tim media sosial kampus ya, biasanya Mbak Desti ya. Nanti kalau ada hal tersebut juga nanti akan kami berikan informasinya di grup untuk teman-teman tambahkan di captionnya supaya nanti bisa membantu juga uh, untuk hashtagnya yang lebih efektif berdasarkan hasil riset dari tim media sosial di kampus ini sendiri ya. Tapi kalau teman-teman mau mencari hashtag-hashtag tersendiri, silahkan ya. Saya kira teman-teman juga punya kemampuan dan resource tersebut, dan itu salah satu hal yang juga saya titik beratkan juga ketika menggunakan media sosial sebagai media promosi. Seperti itu. Ya, itu silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan, biar tidak ngantuk, waktunya juga masih cukup panjang ya, masih cukup banyak ya. Ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya memang waktunya kadang lebih kadang lebih. Nah, ini memang dibuat agak longgar seperti ini ya, biar teman-teman juga apa namanya ada momentum untuk tanya jawab ya. Semuanya biasanya dipakai untuk presentasi, untuk apa namanya penjelasan materi. Nah, di momen terakhir ini mungkin ada hal atau apapun itu yang bisa disampaikan untuk kegiatan di kelas BP ini. Tanya, pertanyaan mungkin silakan, atau mungkin hal lain lah ya, eh, yang mungkin apa namanya bisa saya jawab ya, nanti akan saya coba jawab seperti itu. Silakan. Oh, permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, silakan. Silakan Mbak Yolanda. Ini kalau misalnya yang tidak datang ke event, berarti harus cek apa ya, cek siaran live di YouTube atau bagaimana Pak untuk Betul. bisa dokumentasi? Iya, untuk live streamingnya biasanya menggunakan YouTube-nya Institut Asia. Jadi sebaiknya sudah di-subscribe ya, supaya nanti tidak ketinggalan bahwasanya live streamingnya sudah muncul nih kayak gitu. Ya, kadang apa? Kadang live streamingnya muncul, tapi masih apa namanya masih bumpernya. Nah, itu ya jangan. Kalau bumpernya saja kan bukan kegiatan event yang diliput, masa ngeliput bumper seperti itu ya jangan ya. Tapi pas eventnya seperti itu, pas acara musiknya, entah apanya ya, nanti silakan bisa diambil atau di screen capture atau mungkin diunduh kalau memungkinkan ya, kemudian di eh, sempurnakan menggunakan versi terbaik dari khususnya untuk Mbak Yolanda ya. Nanti dipostingkan di media sosial Mbak Yolanda sendiri ya, dan link postingannya dimasukkan di Google Form tadi gitu. Kalau untuk cara merekam merekam videonya bagaimana ya Pak? Merekam live streamingnya di YouTube itu. Bisa menggunakan screen recorder biasanya. Bisa menggunakan screen recorder atau bisa kalau yang agak manual bisa mengunduh, jadi menggunakan apa ya, third party namanya ya. Nah, unduh video unduh video dari YouTube biasanya itu ada ya. Nah, silakan, tapi kalau yang lebih memudahkan menggunakan screen recorder seperti itu sih yang paling penting, jelas gitu ya. Dan kalau mungkin udah ternyata nggak ada suaranya ya, silakan tambahkan efek-efek suara atau mungkin ada latar belakang musik ya. Nah, ya, untuk tidak hanya kabar saja tapi ada suaranya seperti itu ya. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.
Silakan apa namanya untuk mempostingnya kalau saran saya dalam bentuk video pendek saja ya supaya tidak terlalu lama editingnya ya kemudian dimasukkan di platform yang mengunggah video pendek entah TikTok entah YouTube Short atau media media lain ya atau boleh kombinasi beberapa media yang nantinya link dari publikasinya dimasukkan di Google Drive untuk masing-masing mahasiswa ya meskipun Pak saya berkelompok ya tetap masing-masing ya untuk mengumpulkannya meskipun berkelompok tetap harus berbeda ya tidak berkelompok resource-nya sama ya gitu ya jangan ya ya nanti satu orang yang susah beberapa orang yang tinggal ambil hasilnya saja nah ini juga harapannya tidak terjadi ya semuanya punya porsi untuk meluangkan waktunya ya menghadiri entah secara virtual online live streaming atau secara fisik hadir di Plaza Begawan. Insya Allah saya juga akan coba untuk hadir di sana ya meskipun nanti saya juga mohon izin di tanggal 26-nya ada adik saya yang sedang melaksanakan pernikahannya ya mungkin sedikit banyak nanti juga kalau memungkinkan waktunya saya apa namanya lewat di depan situ nanti saya coba masuk seperti itu ya nanti kalau teman-teman masih ada di sana ya nanti kita akan apa namanya berfoto ya foto bersama ya untuk diupload juga di media sosial. Tapi bukan bukan berarti kalau yang foto dengan saya nilainya baik, ya enggak ya. Jadi jangan menunggu nanti wah Pak sih nggak datang-datang nanti nilainya saya nggak baik ya. Jadi eh, apa namanya normal saja lah kayak mengunjungi sebuah event seperti itu ya. Tidak karena tugas, tidak karena apa ya. Harapannya vibe-nya tetap untuk apa ya untuk ya kan itu rekreasi ya sama dengan untuk kita healing ya supaya ya tidak ada beban untuk teman-teman wah kayaknya ada tugas dan lain sebagainya ya ada porsi tersebut tapi yang paling penting teman-teman tetap bisa refresh ya bisa apa namanya berekreasi dalam event Innoverse ini dengan semaksimal mungkin harapannya seperti itu. Ya ini tidak ada nilai khusus ya kalau foto dengan saya ya ya tidak ada ini ya tidak ada garansi ya ya nah, jadi apa namanya hal tersebut eh, apa namanya memberikan validasi saja bahwasanya oh si Mbak atau si Mas ini datang ya gitu. Ya kalau yang berfoto dengan saya ya tidak harus ya tidak harus tapi kalau ada kesempatan ya tidak mengapa ya tidak mengapa untuk melakukan itu ya nah, nanti kita akan foto bersama di sana gitu ya kita lihat momentumnya ya bisa jadi saya hadir di paginya siangnya malamnya atau sorenya atau malamnya ya akan sesuai dengan hasil istiqoroh saya ya jadi saya istiqoroh dulu ya kira-kira saya datangnya jam berapa ya dan itu tidak menentu ya kalau saya sebagai fasil BP3 pasti saya full time di sana biasanya ya pagi sampai sampai malam besoknya juga pagi sampai malam lagi ya. Nah, kebetulan saya kelas BP1 mungkin dan juga ada acara juga ya acara nikahan jadi ya tidak se-full time sebelum gitu ya itu mungkin dari saya teman-teman ada yang lain juga silakan Pak, izin nanya, silakan untuk acaranya itu dimulai per jam berapa ya Pak? Soalnya di brosur yang dikirim di foto itu nggak ada jamnya. random ya lebih ke tepatnya ya baik untuk rundown acara kira-kira Mbak Desti sudah ada nggak rundown acara itu ya Sudah ada, Pak. sudah Nanti ada boleh saya di share. atau boleh disampaikan dulu mulai jam berapa, hari Sabtu mulai jam berapa sampai jam berapa, hari Minggu mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau hari Sabtu itu mulainya di jam 9 pagi, dan closingnya juga di jam 9 malam. Kalau di hari yang kedua, di hari Minggu itu mulainya di jam 10, closingnya di jam 9 malam. Oke, itu mungkin Mbak Dona ya. Baik Pak, berarti untuk Ya, live streamingnya ngikutin jadwal itu ya Pak? mana Mbak Desti? Iya, Kak, boleh.
Ya, jadi silakan dipilih saja jamnya. Yang paling penting yang diliput adalah pas kegiatannya ya, bukan pas bumpernya, bukan pas entah iklan apa bisa jadi ya. Nah, jadi pas aktivitasnya seperti itu yang paling penting. Jadi kalau pas screen recorder tapi pas bumpernya ya dibuang saja itu ya. Atau mungkin ngambil bumpernya untuk bumper pertama, kemudian ada tayangan kegiatannya, kemudian dikasih apa namanya penutupnya ya silakan di apa namanya dikonsepkan bisa seperti itu ya. Jadi Baik, masing-masing. Pak. Baik, Pak Ajis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi nanti untuk susunan acaranya akan disampaikan oleh Mbak Desti di grup supaya teman-teman tahu, oh jam sekian nanti akan ada acara ini. Ya, nah, teman-teman sudah standby nih, kayak gitu. Nanti saya mau liput untuk acara ini deh, kayak gitu. Oh, untuk acara dance K-popnya deh, nanti saya mau meliput, ya. Atau pas penganugerahan hadiah-hadiah untuk setiap pemenang lomba, bisa seperti itu. Silakan dilihat atau dicek jadwalnya. Nanti itu akan disampaikan juga di grup supaya teman-teman ada guidance-nya pas jam tersebut ada aktivitas apa. Ya, yang paling penting jangan sampai pas sesi istirahat teman-teman meliput ya. Nggak ada yang diliput nanti ya. Jadi kosongan, nanti panggungnya kosong, nggak ada kegiatan ya. Jangan nanti kesannya nggak kurang baik ya. Jadi kayak kesannya nggak ada kegiatan kok dipublikasikan ya. Jadi pas ada kegiatan, ada sebuah momentum penampilan, nah itu momentum yang terbaik untuk teman-teman screen capture atau di screen recorder untuk bisa dipublikasikan di media sosial masing-masing. Seperti itu. Baik, silakan. Mungkin ada yang lain untuk waktunya longgar ini. Pak Aziz, izin bertanya Pak Aziz. Silakan Mas Bayu Aji. Ya, tadi mohon maaf sebelumnya saya telat gabungnya Pak. Jadi Oh, untuk siap. UAS di matkul BP1 ini meliput atau mempublish kegiatan di tanggal itu ya Pak ya, 25-26 itu ya? 25 dan 26. Oh, siap-siap. Cuman untuk UAS ini apakah tidak ada semacam ya kayak keringanan atau gimana gitu Pak? Misal bagi yang benar-benar nggak bisa gitu, nggak bisa hadir atau nggak bisa mengikuti kegiatan apa live streaming YouTube gitu Pak? Ya, kalau live streaming YouTube dari jam 9 sampai jam 9 pagi dan 9 malam, kira-kira tidak bisa Mas Bayu memilih salah satu jam di antara itu? Kebetulan di tanggal yang sama 25-26 itu sebenarnya saya di Malang Pak ada capacity building. Cuma nanti nggak tahu kalau misal nanti rundown acara di apa kegiatan itu udah keluar nanti mungkin bisa menyesuaikan gitu. Nah, boleh. Ya, nanti bisa disisipkan kayak gitu aja Mas Bayu ya. Siap-siap. Dan Disesuaikan itu kan aja. nanti nggak harus full dari awal sampai akhir gitu Pak ya. Misal nanti di Enggak, sesi tertentu gitu aja ya. betul. Ya, betul. Siap. Dan bisa memilih. Baik. Kemudian Pak tanya lagi. Berarti kan nanti misal kita nih live streaming gitu, terus kita record, kita upload di media sosial, misal IG gitu. Nanti misal IG-nya privat gitu gimana Pak? Ya, mohon dibuka dulu karena Gitu. kan saya mau memastikan apakah itu sudah terpublish ataukah belum. Berarti nanti tetap ada Ya, pengecekan Pak ya? iya. Karena ya seperti yang mungkin saya sudah ceritakan dulu-dulu, itu ada yang posting tapi postingan jualan HP ya, ada yang posting jualan judi online. Nah itu jadinya ya akan berdampak kurang baik untuk penilaian juga seperti itu. Ya yang mungkin mereka sudut pandangnya adalah pokoknya ngumpulkan link, entah link apa, ternyata link-link yang kurang baik seperti itu. Itu Mas Bayu Aji, bukan untuk mengganggu privasi ya. Niatan dari saya untuk memudahkan untuk mengecek seperti itu ya. Mungkin kalau persepsi saya butuh waktu pengecekan maksimal sampai bulan Februari tanggal 3 atau tanggal 4 Februari insya Allah sudah oke, kecuali mungkin nanti ada komplain dari teman Pak nilainya kok saya kok segini. Nah, saya butuh untuk cek lagi dari bahan-bahan yang sebelumnya apakah mungkin saya ada miss termasuk video-video yang sudah dipublikasikan dan memang harapannya publikasi yang teman-teman lakukan itu
berdurasi panjang ya. Nah, artinya bukan di update status atau cerita yang mungkin hanya 1 kali 24 jam setelah itu hilang. Nah, itu jangan ya, ya harus yang berjangka panjang kayak gitu ya, biar bisa dicek. Gitu mungkin Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Baik, ya kalau Mas Bayu ada kesempatan ke Malang, nah, kalau secara offline ya itu bisa memilih ya, tidak harus dua-duanya. Tapi kalau yang online, teman-teman live streaming itu harus dua-duanya ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kalau teman-teman bisa datang ke Malang ya, nah itu bisa memilih salah satu antara hari Sabtu atau hari Minggunya untuk diliput seperti itu ya. Nah, jadi bisa memilih ya. Nah, karena mungkin live streaming biasanya juga ada apa namanya, sudah diupload, teman-teman bisa melihat tayangan tundanya lah seperti itu ya. Ya bisa di scroll lagi ke belakang-belakang untuk tayangan-tayangan sebelumnya ya. Karena kalau live streaming biasanya kalau langsung dipublikasikan bisa dicek lagi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir bagi yang mungkin ketinggalan, wah jam 10 saya baru ngikuti, dapat cek dulu media sosialnya Asia, live streamingnya masih ada atau tidak kayak gitu ya. Jadi paling tidak ya saya meminta untuk meluangkan waktu lah ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Ya satu satu jaman lah untuk mencari resource ya, untuk mencari bahan yang akan dipublikasikan di media sosial teman-teman ya. Dan juga nanti dipublikasikan sesuai dengan tanggalnya seperti itu. Baik, silakan mungkin ada Aska Aula Hakiki, Iya Pak, selamat malam. silakan. Malam. Saya ingin bertanya juga sih Pak. Kan saya domisilinya sekarang Jakarta ya, Betul. tapi kan eh, kita tuh disuruh nyari peserta. Nah, Hmm, karena saya emang asli Malang, jadi saya punya teman atau saudara ataupun eh, semacamnya itu kita suruh datang kan itu udah termasuk tugas tugas kan Pak, mengajak. oke. Nah, jikalau untuk videonya itu kita meminta tolong pada teman kita yang kita suruh ke Innoverse, itu apakah bisa ya Pak? Ya Jadi kita sebenarnya cuma itu hanya teknis ya, ya, masalah teknis ya itu ya. jadi kita nggak ngelihat live streaming. Jadi emang teman kita yang untuk mengambilkan dokumentasi di sana untuk masalah editing nanti kita yang edit sendiri, upload di sosial media sendiri sih. Ya, kalau menurut saya itu masalah teknis ya, karena kalau yang datang itu kan pasti kita juga meminta untuk berfoto atau melakukan interaksi secara apa ya, secara face ya, ada selfie-nya lah kayak gitu. Nah, itu kan untuk membuktikan bahwasanya saya datang secara otentik di event tersebut. Ya, kalau masalah teknis seperti itu, saya kira ya semuanya pasti ada penilaiannya, Mas. Ya, SK ya. Saya kira Hmm. semuanya pasti ada penilaiannya, teman-teman. Misalnya teman-teman meminta untuk hadir saudara atau kawan atau siapapun untuk mengambilkan resource videonya, ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Boleh-boleh saja, tetapi itu tadi ya, dari sisi penilaian pun juga akan memiliki bobot yang berbeda tentunya seperti itu ya, bobot yang berbeda. Tetapi ya bukan tidak ada nilainya, semuanya pasti ada nilainya dan juga baik kok nilainya, tidak tidak bukan nilai yang buruk seperti itu ya. Tetapi itu tadi harapannya ya, meskipun bukan mahasiswa Asia yang datang, tetapi tetap apa ya, bisa meramaikan juga kegiatan tersebut dan mengikuti kegiatan bazar-bazarnya juga seperti itu. Ya kalau kalau arahan dari saya ya tidak masalah Mas Aska ya, tidak masalah. Tetapi yang paling penting eh, dari sisi kualitasnya juga perlu untuk dijaga. Misalnya tetap nitip seperti itu, tetapi secara editingnya juga masih memungkinkan bagus dan baik juga. Nanti semuanya pasti akan ada subjektivitas lah ya. Tentunya ada subjektivitas dari saya dalam proses penilaian. Tetapi subjektif tersebut juga akan berdasar ya, akan berdasar juga seperti itu.
Itu Oh, mungkin Mas Aska. baik, Pak. Jadi tidak diharuskan kayak kita nonton live streaming kan tanggal 25 sama 26, berarti kalau itu cuma tanggal 25 atau 26 bisa memilih ya. Ya kalau hadir langsung. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. silakan. Baik. Jadi kalau secara konsepnya yang ditayangkan Mas Aska tadi adalah dititipkan seperti itu ya. Dititipkan, tetapi bukan dititipkan ke sesama mahasiswa ya, tapi ke orang yang mungkin berbeda seperti itu, ke sama mahasiswa yang mengerjakan tugas ya. Dia apa namanya, misalnya oh saya yang bagian ngambil source-nya, nanti kamu yang editing, entah editing juga punya saya dan punya kamu juga ya. Jangan seperti itulah ya. Tapi kalau mungkin ada orang lain ya yang juga mungkin uh, apa namanya tidak ada kaitannya dengan tugas yang ada di sini, ya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi ya itu tadi semuanya pasti akan ada proses penilaiannya, dan itu akan ya ada subjektivitas juga dari saya dalam proses menilai tersebut, seperti itu. Gitu. Gitu. Mungkin teman-teman ada hal yang lain kira-kira, silakan. Tidak ada ya. Baik, saya mau mendengarkan nih ya, mau mendengarkan beberapa komentar dari teman-teman terkait bagaimana kelas ini positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa untuk kemajuan dari kelas ini yang mungkin sudah teman-teman tulis juga di review setiap pertemuannya. Mungkin saya juga ingin mendengar secara langsung untuk sebagai bentuk masukan juga bagi saya pribadi. Kira-kira mungkin ada yang mau menyampaikan hal tersebut, silakan. Atau saya tunjuk. Gak apa-apa Mbak Desti ya, saya minta sesi apa namanya reviewnya tapi secara langsung. Bapak-bapak. Ya, karena terakhir ya, pertemuan terakhir pingin apa ya, pingin punya apa hal yang mungkin teman-teman rasakan saat ada di mata kuliah ini, mungkin positifnya, negatifnya seperti apa, bebas saja ya. Dan ini hal yang manusiawi lah ya. Mungkin semuanya pasti ada negatif dan positif. Silakan. Siapa saja boleh. Adakah? Kalau tidak, saya tunjuk ya. Ada? Nggak ada. Nah, saya tunjuk. Mungkin Mas Rivaldan dulu ya. Tadi penanya yang pertama tadi. Saya ambil Mas Rivaldan. Ya, saya dahulukan yang on cam ya. On cam dan tidak menggunakan avatar. Ya, tentu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Pak Aziz dan Kak Desti atas materi yang telah disampaikan selama 7 pertemuan ya. Tentu kesannya sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan bisnis tentu saja untuk kita nanti ke depan misal ada keinginan untuk membuka bisnis. Jadi kita punya teori-teorinya untuk agar meminimalisir kesalahan waktu menjalankan bisnis itu gitu. Dan kesannya sih dari segi penyampaian bagus sekali Pak, sangat mudah dicerna juga dan mudah dipahami untuk saya pribadi yang bukan orang bisnis atau dari jurusan manajemen atau bisnis gitu ya. Jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Mas Rivaldan. Ya, baik. Sama- Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Yolanda ada hal yang disampaikan terkait perkuliahan ini. Silakan, Mbak. Sebelumnya juga sama Pak, terima kasih juga buat materinya Pak dan juga bimbingannya buat Pak Aziz sama Mbak Desti karena sudah membimbing kami dan juga terima kasih juga walaupun
banyak mungkin dari kami ada mungkin beberapa kesalahan juga ya. Tapi Bapak dan sama Mbak Desti bisa memahami kekurangan kami juga. Dan juga untuk materi, sama Pak, materi Bapak tergolong apa ya, istilahnya itu kayak daging banget intinya. Ya, jadi benar-benar bisa lah, mudah dicerna intinya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Semuanya masih positif ya. Saya mau pamungkasnya ada dari Mas Bayu Aji nih. Ya, nah, mungkin ada hal negatifnya juga boleh Mas Bayu Aji ya. Nah, sepertinya kalau Mas Bayu Aji lebih berani ya. Nggak ada pengaruh nilai ya, sekali lagi tidak ada pengaruh nilai. Ya, Siap, kalau siap kasih Pak. kasih negatif nanti nilainya mengulang ya enggak ya. Silakan Mas Bayu Aji. Baik, sebelumnya makasih Pak Aziz atas pemberian waktu untuk penyampaian review kuliah Pak ya, selama 7 Ya, pertemuan ini. Eh, Kalau misal dari segi positif tadi setuju sih sama Mas Rivaldan, Mbak Yolanda juga, Pak Aziz ini tipikal yang ramah kayak gitu, interaktif juga. Kemudian materi yang dibawakan itu juga mudah dipahami gitu, nggak berbelit. Itu mungkin positifnya. Cuman kalau Pak Aziz minta yang negatif, maksa ya saya kasih ya Pak ya. boleh silakan. Tapi ini bukan dari Pak Aziz atau Mbak Desti gitu, cuman mungkin dari segi penugasan aja Pak. Kalau misal kelompok gitu ya Pak, mungkin setiap tugas itu kalau bisa mungkin dirubah aja kelompoknya gitu. Soalnya eh, ada beberapa kelompok yang mungkin orang-orang yang aktif itu aja gitu loh Pak. Mungkin itu aja sih Pak kalau dari Baik, segi negatifnya. Cuman untuk yang lain bagus menurut saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Aziz selaku dosen di matkul BP 1 ini. Mungkin kalau yang Pak Aziz pertama dulu waktu pertemuan 1 itu kan menyampaikan nanti mungkin bisa ketemu lagi Pak ya di BP 3 ya? Atau mungkin hanya BP 1 Pak kalau untuk yang kelas online. ya dimungkinkan ya, dimungkinkan. Planningnya seperti itu, tapi eh, kenyataannya ya nanti menunggu realisasi. Baik, mungkin itu saja Pak dari kami Pak, dari saya Siap. gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu Aji. Terima kasih juga masukannya ya. Dan kami sebenarnya apa namanya tidak hanya menginginkan masukan positif saja, tapi negatif pun juga baik. Karena kalau kita selalu diberikan hal manis-manis itu gampang jadi obesitas ya. Obesitas di sini dari sisi wah saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, tapi kalau dikasih pahit itu kita menjadi wah saya harus apa ini, saya harus melakukan seperti apa ya. Jadinya kita mau mawas diri, bisa mencegah, tidak sombong, tidak sesumbar ya, dan bisa memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini sebenarnya itu yang paling penting untuk kita gunakan di momentum ini ya. Nah, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang juga hari ini hadir meskipun belum on cam ya di kegiatan ini ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa merasakan hal yang sama dari teman-teman yang sudah mewakili tadi, dan mudah-mudahan bisa juga dimaksimalkan untuk diaplikasikan sebagai bentuk kemanfaatan ilmu tersebut ya. Kalaupun nanti ada tugas apa, ada hal yang perlu ditanyakan meskipun mata kuliah ini sudah selesai, saya tidak terbatas ya, tidak hanya karena mata kuliah ini selesai maka kita pertanyaan terkait apapun itu selesai juga, tidak ya. Jadi teman-teman boleh menghubungi saya dan saya terbiasa kok dihubungi jam berapapun karena saya mungkin sudah tersetting tersebut ya. Selain ya mungkin saya remind teman-teman, selain saya di sini sebagai dosen, saya juga sebagai kepala bimbingan konseling ya. Jadi kalau teman-teman butuh konseling ya, silakan ya, silakan boleh ya. Kita juga bisa melakukan konseling secara online ya. Tidak harus teman-teman datang ke kampus. Memang kalau dari sisi keefektifan memang efektif itu konseling secara offline karena emosionalnya itu akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak masalah untuk konseling kita dilakukan secara online, entah pakai Zoom, video call, WA ya, ataupun apapun media. Insya Allah sekarang sudah tidak bisa dibatasi ya. Nah,
silahkan ya. Dan ini bagian dari yang sudah teman bayarkan di UKT-nya loh ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bayar, kalau nggak dimanfaatkan eman-eman ya. Jadi maksimalkan untuk bisa dimanfaatkan. Kalaupun ada hal yang perlu dikeselingkan, silahkan. Dan ini merupakan bagian dari program dari Bu Rektor ya di OKR tahun 2025 ini untuk juga memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dalam perkuliahannya ya. Ya, kami juga tidak menginginkan adanya ketidaknyamanan, tapi kalaupun ada ketidaknyamanan, sampaikanlah untuk kita bisa berbenah seperti itu. Ya, jangan jangan dipendam, sampaikan. Kalau bingung mau ke siapa, WA saja ke saya. Ya, insya Allah nomor saya tidak akan pernah berganti. Ya, nomor ini pun mulai awal saya punya HP sampai sekarang ya masih nomornya yang sama. Ya, nah, insya Allah saya berusaha menjadi pribadi yang amanah ya untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai bagian dari Inspirasia dan salah satu hal yang juga melekat dalam profesi saya sebagai seorang psikolog tentunya juga punya kode etik dan hal-hal yang bisa di apa namanya dikomunikasikan lebih lanjut untuk permasalahan-permasalahan terkait um, permasalahan mental seperti itu ya. Nah, tidak hanya ketika teman-teman bermasalah ya, nah, teman-teman hal-hal apapun mau diskusikan juga boleh ya, silakan ya. Mau tentang BP yang selama saya bisa jawab saya coba akan bisa menjawab, atau mungkin terkait psikologis yang insya Allah saya lebih expert ya karena bidang saya di situ sebenarnya ya, juga bisa. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan untuk kita juga bisa berkolaborasi ya, atau mengisi seminar di tempat teman-teman atau apa namanya apa untuk meningkatkan kesehatan mental, tes psikologi dan lain sebagainya. Nah, silakan ya. Nah, silakan, saya sangat terbuka sekali untuk itu dan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Begitu. Baik, mungkin itu dulu Mbak Desti kalau dari saya ya. Di pertemuan akhir ini memang sengaja saya sisipkan waktu berdiskusi, ngobrol dan apa ya melakukan interaksi ya untuk kita supaya lebih dekat tidak hanya materi ya, tapi juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi yang lebih baik. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Ajis. Mau berfoto dulu kah Pak sebelum saya tutup? Boleh, ya silakan. Kita mohon teman-teman untuk bisa on cam ya. Silakan untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam sebentar. Silakan. Saya saya yang screen capture ya Mbak Desti ya. Oke Pak. Sudah, ini saja. Yang lain saya tunggu. Ya tunggu ya. Silakan untuk yang lain yang bisa menyalakan kameranya. Saya tunggu untuk kita berfoto bersama di momen kelas BP1 ya untuk pertemuan di pertemuan terakhir ini seperti itu. Silakan, saya tunggu mungkin 1 menit lagi kalau ada. Kalau ada pergerakan ya, kalau nggak ada pergerakan ya segera saya eksekusi. Jadi, silakan bagi yang belum on cam. Ini saya jadikan satu layar ya. Jadi tidak ada beberapa layar, semuanya dalam satu layar. Jadi satu, jadi nanti screen capture-nya 1 kali. Baik, sepertinya tidak ada pergerakan untuk menyalakan kamera. Mungkin ini dulu ya. Kita siap ya untuk berfoto dengan wajah yang ceria ya. Nah, nanti biar di laporan akhirnya bagus. Baik, saya akan mulai. Kita akan foto
Ya, mohon wajah yang ceria. Saya hitung 1, 2, 3, tahan. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. Baik, baik. Saya kira sudah cukup dari saya. Silakan Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Ajis. Baik, terima kasih Pak Ajis untuk materi selama perkuliahan 7 pertemuan ini. Semoga materi dan sharing-sharing kita berguna ke depannya. Dan terima kasih untuk teman-teman atas antusiasnya selama 7 pertemuan ini. Pulang kerja langsung masuk ke Zoom untuk perkuliahan. Sangat semangat. Semoga semangat teman-teman ini sampai akhir semester, sampai semester akhir. Amin. Baik, saya juga ingin meminta maaf karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah, maka saya minta maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Semoga di semester depan bisa bertemu jika Allah menghendaki. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Terima Aziz, kasih. Kak Desti. Terima Bye kasih. bye. Makasih, Makasih Ya, ya. terima kasih. Ya, terima kasih Terima semuanya. Izin live, Pak. Silakan Mas Bayu. Oh, Silakan teman-teman. Ya, silakan kasih. Mbak Dona. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih juga Mbak Desti. Kita tinggal merekap hasil tugas-tugas. Pak, semangat Pak. Terima kasih, semangat. Izin live nih Pak. Silakan.